Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Irsyad, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum PAUD. Perkenalkan, nama saya Arifatul Aulia, NIM 2419030. Di sini saya akan memaparkan materi tentang jenis-jenis model pembelajaran PAUD, prinsip-prinsip dalam memilih tema, dan cara membuat webbing tema. Jenis-jenis model pembelajaran PAUD. Yang pertama, model pembelajaran klasikal. Model pembelajaran klasikal adalah pola pembelajaran di mana dalam waktu yang sama kegiatan dilakukan oleh seluruh anak dalam satu kelas. Model pembelajaran klasikal merupakan model pembelajaran yang paling awal digunakan di TK, dengan sarana pembelajaran pada umumnya sangat terbatas, serta kurang memperhatikan minat individu anak. 2. Model pembelajaran kelompok. Model-model pembelajaran selalu berkembang dan lebih variatif. Dalam model pembelajaran berdasarkan kelompok dengan kegiatan pengaman adalah pola pembelajaran di mana anak-anak dibagi menjadi beberapa kelompok. Biasanya dibagi menjadi 3 kelompok dan masing-masing kelompok melakukan kegiatan berbeda-beda. Dalam satu kali pertemuan, anak harus menyelesaikan 2-3 kegiatan dalam kelompok secara bergantian. Apabila dalam kelompok anak sudah menyelesaikan tugasnya dengan cepat, maka anak tersebut dapat menirukan kegiatan di kelompok lain. Yang ketiga, model pembelajaran area. Model pembelajaran area lebih memberikan kesempatan kepada anak untuk memilih atau melakukan kegiatan sendiri sesuai dengan minatnya. Pembelajarannya dirancang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan spesifik anak dan menghormati keberagaman budaya dan menekankan pada pengalaman belajar bagi setiap anak. Pilihan-pilihan kegiatan dan pusat-pusat kegiatan serta peran keluarga dalam proses pembelajaran. Pembelajaran area menggunakan 10 area, yaitu area ibadah atau imtak, area balok, area berhitung atau matematika, area IPA atau sains alam, area musik, area bahasa, area membaca dan menulis, area drama, area pasir atau area bahan alam, dan area seni dan motorik. Yang keempat, model pembelajaran sudut. Kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran berdasarkan sudut-sudut kegiatan menggunakan langkah-langkah pembelajaran yang mirip dengan pembelajaran area karena memperhatikan minat anak. Jumlah sudut yang disediakan 5 sudut dalam penggunaannya disesuaikan dengan program yang direncanakan dengan kisaran 2-5 sudut. Alat yang disediakan pada sudut-sudut kegiatan sebaiknya lebih bervariasi dan sering diganti disesuaikan dengan tema atau tema yang dibahas. Keberadaan sudut-sudut kegiatan tersebut dapat ditempatkan di dalam kelas maupun di ruangan sendiri sesuai dengan keadaan dan kondisi di PAUD masing-masing. Pada waktu kegiatan di sudut berlangsung, pendidik sebaiknya memberikan bimbingan kepada peserta didik yang membutuhkan atau mengalami kesulitan. Macam-macam sentra bermain antara lain sentra bahan alam atau sains, sentra seni, sentra bermain peran, sentra agama, dan sentra musik. Prinsip-prinsip dalam memilih tema. Menurut Dirjen PAUD dan PMDP PAUD dalam menentukan tema memiliki prinsip yaitu 1. Kedekatan. Tema yang dipilih mulai dari hal-hal terdekat dengan kehidupan anak-anak, baik dekat secara fisik maupun emosi atau minat anak. Tema yang dekat secara fisik seperti diri sendiri, keluarga, lingkungan rumah, maupun lingkungan alam sekitar. Sedangkan hal-hal yang dekat secara emosional seperti hobi, film, ataupun hal-hal yang disukai anak.
Ketika memilih tema yang dekat secara emosional, guru harus mencari dan mencermati kesesuaian dengan tujuan pendidikan serta dampak yang diakibatkan nantinya. Kedua, kesederhanaan. Kesederhanaan memiliki arti tema yang dipilih sudah dikenal agar anak dapat menggali lebih dalam pengalamannya. Prinsip kesederhanaan berarti pemilihan atau pengembangan tema diselaraskan dengan perkembangan anak. Tema yang dipilih juga memungkinkan untuk dapat dipelajari oleh anak secara optimal. Yang ketiga, kemenarikan. Tema yang dipilih harus menarik bagi anak dan mampu menarik minat anak dalam belajar. Dalam pemilihan tema yang menarik bagi anak, guru perlu melakukan pengamatan terhadap hal-hal yang dekat dengan anak, baik secara fisik maupun emosional, dan pengamatan tersebut dilakukan sebelum menyusun perencanaan pembelajaran. Yang keempat, keinsidentalan. Keinsidentalan artinya pemilihan tema tidak selalu direncanakan pada awal tahun. Akan tetapi, pemilihan tema bersifat fleksibel atau dapat juga menyisipkan kejadian yang dialami anak. Yang kelima, daya dukung. Daya dukung dalam pemilihan tema disesuaikan dengan kemampuan guru memahami tema dan ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran yang ada pada lingkungan sekitar. Pembahasan tema harus didukung oleh ketersediaan sumber belajar, misalnya buku, alat permainan edukatif, dan narasumber. Cara membuat mapping tema. Cara membuat mapping tema yaitu 1. Pastikan tema utama terletak di tengah-tengah untuk memudahkan membuat percabangan akan lebih baik jika mind map perinti berada di tengah. 2. Dari tema utama akan muncul tema turunan masih berkaitan dengan tema utama. Ketiga, cari hubungan antara setiap tema dan ditandai dengan garis, warna, atau simbol gambar.